Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Kali ini saudara sekalian, kita akan mengulas satu tema yang berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta yang akhir-akhir ini semakin hangat, terutama koalisi antar partai politik yang semakin dinamis. Saudara, isu yang kita maksudkan adalah apa yang disampaikan oleh untuk pertama kalinya 2-3 hari ini oleh Wakil Ketua Umum atau Ketua Harian Partai Gerindra, Partai Pemenang Pilpres, Dasko Saudara Sufmi Dasko, atau biasa disebut dengan Saudara Dasko, yang mengatakan bahwa Pilkada DKI akan ada kejutan di Pilkada DKI. Tetapi dia juga menambahkan bahwa nanti di Pilkada DKI itu akan terjadi koalisi Kim Plus. Kim adalah Koalisi Indonesia Maju, di mana partai-partai yang tergabung dalam sini merupakan partai koalisi di Pilpres kemarin yang memenangkan Prabowo Gibran, yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PSI, kemudian Partai PAN, Partai Demokrat, dan lain sebagainya, dan partai non-sit, non-parlemen. Nah, kemudian partai di luar itu adalah partai yang berkoalisi dengan Anies, yang mengusung calon presiden Anies Rashid Baswedan, yaitu Partai PKB, Partai PKS, dan Partai Nasdem. Dan di luar itu adalah Partai PDIP. Saudara sekalian, sehingga pernyataan ini memicu banyak spekulasi, bahkan analis dari berbagai kalangan mengatakan bahwa kemungkinan kali itu terjadi, maka Anies bisa saja tidak lolos di Pilkada DKI Jakarta, atau kejutan yang dimaksud oleh Saudara Dasko atau Sufmi Dasko itu adalah jangan-jangan, ya, ini analisa kita, bahwa jangan-jangan yang dimaksud kejutan itu adalah Kim Plus ini, Kim tergabung yang diduga akan bergabung PKB, PKS, dan Nasdem ini, bisa jadi itu akan mengusung Saudara Anies, kemudian wakilnya dari kalangan Kim yang asli, yaitu Koalisi Indonesia Maju, apakah dari Golkar, apakah dari Gerindra, atau kader yang lain. PSI misalnya, yang dulu juga sudah digadang-gadang dilempar ini isunya atau pernyataan dari PKB wilayah ketika mengumumkan pengusungan PKB wilayah terhadap Anies Rashid Baswedan dan menyebut-nyebut Kaisang Raka Buming Raka. Walaupun begitu, kelihatannya dapat dipastikan bahwa kalau Kaisang mungkin saja itu bisa terjadi kalau seluruh partai di luar PDIP mengusung Anies Baswedan, Kaisang. Anies tidak punya pilihan lain, harus menerima wakil itu. Walaupun demikian, tetapi banyak juga yang tidak menginginkan koalisi itu, terutama di masyarakat akar rumput pendukung Anies Rashid Baswedan, dan mungkin saja Anies sendiri. Nah, saudara sekalian, isu tentang ini itu menjadi bahasan yang sangat luas di kalangan pengamat politik maupun masyarakat, terutama dari partai-partai politik. Dan kelihatannya juga kita bertanya-tanya kenapa PKB juga bisa jadi Kim Plus itu dimaksudkan PKB dengan mengusung calon yang lain yang hari ini kita belum tahu, terkecuali beberapa waktu lalu Gerindra menginginkan Kang Emil Ridwan Kamil, sapaan Ridwan Kamil, diminta supaya mengajukan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Kaisang misalnya. Tetapi saudara sekalian, kelihatannya Partai Golkar sekali lagi tidak menginginkan itu, dan Kang Emil jauh memiliki survei atau dukungan jauh lebih besar di Jawa Barat dibanding misalnya DKI Jakarta. Di beberapa survei Kang Emil selalu di bawah nomor 3 dan jauh sekali dengan Anies Rashid Baswedan sebagai top of mind. Yang kedua adalah Ahok. Nah, saudara sekalian, jadi ada dua hal yang bisa kita tebak di sini, kita analisa. Yang pertama, kalau itu memang benar terjadi, bahwa terjadi koalisi Kim Plus itu ada terdiri dari PKB, terdiri dari PKS, terdiri dari Nasdem, ya. Sekalipun dalam hal ini Nasdem sendiri mengatakan bahwa mereka sudah mengusung Anies Rashid Baswedan, andaikan dukungan Kim Plus itu tidak kepada Anies Rashid Baswedan.
Tetapi misalnya dengan figur lain, misalnya kita belum tahu sampai sekarang figur siapa, karena kelihatannya Ridwan Kamil tidak bisa saja dipaksa ke sini. Ada kesepakatan dengan Partai Golkar misalnya, tetapi sampai sekarang kelihatan lebih kuat kita asumsikan Ridwan Kamil tidak jadi ke DKI Jakarta, apalagi surveinya nomor urut 3 di bawah Ahok dibanding Anies yang sangat jauh. Bahkan ada yang mengatakan sudah 50-an%. Dan Ahok juga kelihatannya PDIP ragu-ragu untuk mengajukannya. Kalau PDIP mengajukannya, partner partainya untuk memenuhi persyaratan PDIP itu 22 kursi misalnya di DKI Jakarta, itu partai apa itu belum diketahui. Bahkan ada desas-desus yang amat berkembang untuk level gubernur, apalagi gubernur Jakarta. Kelihatannya Kim, partai-partai yang tergabung dalam Kim itu seakan-akan bersepakat tanda petik tidak boleh mendukung calon gubernur dari PDIP atau tidak boleh berkoalisi dengan PDIP di seluruh Indonesia. Walaupun soal ini nanti kita bahas tersendiri, tapi itu adalah singgungannya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, yang dimaksud oleh saudara Sufmi Dasko itu, apakah yang dimaksud Kim Place itu, apakah hanya PKB yang kemungkinan sampai sehari ini belum, DPP-nya belum mengumumkan mendukung Anies, walaupun beberapa orang, misalnya Jajuli Faid mengatakan sudah 99% untuk Anies bisa diumumkan, tetapi pernyataan satu hari terakhir ini kelihatannya mulai mengambang lagi, dan diduga bahwa PKB ya akan bergabung dengan Kim Place, apalagi akhir-akhir ini ada semacam operasi tanda petik PBNU menghantam Caimin, bahkan mengancam mengambil alih kepemimpinan PKB oleh PBNU. Walaupun yang menonjol adalah diduga motor penggerak pembentukan pansus DPR untuk menyelidiki tentang masalah penyelenggaraan haji baru-baru ini yang dilakukan, tentu penyelenggara pemerintah di dalam hal ini Departemen Agama itu dianggap oleh Ketua PBNU dianggap bagian sasaran antara untuk menyerang beliau, sehingga timbullah perlawanan dari PBNU untuk menjatuhkan atau mengambil alih kepemimpinan PKB. Walaupun demikian, PKB tetap tidak kokoh karena ternyata pansus itu melibatkan nyaris seluruh partai politik yang memiliki fraksi di DPR RI. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, kalau analisa kita adalah bahwa yang dimaksud Kim Place itu bisa jadi kalau PKS dan Nasdem juga ikut serta di dalam, apalagi dengan PKB, di dalam Kim Place itu, dalam rangka untuk membuat PDIP sendiri dan tidak bisa mencalonkan kadernya baik dalam posisi gubernur maupun apalagi dalam posisi gubernur maupun di level wakil gubernur, maka dan seakan-akan memaksa PKB untuk turut mau mendukung apa yang disodorkan oleh Kim Place itu, maka diperkirakan, kalau saya memperkirakan, kemungkinan besar adalah Anies Baswedan dan wakilnya yang disodorkan dari Kim, Koalisi Indonesia Maju yang asli, yang dari PDIP, yang dari Golkar, apakah dari Golkar, apakah dari Gerindra, apakah dari Demokrat dan lain sebagainya, atau dari PAN dan lain sebagainya. Tapi kayak kelihatannya saya lebih meyakini kalau itu benar bahwa Kim Place itu adalah gabungan seluruh partai minus PDIP di DKI Jakarta, maka kemungkinan gubernur adalah Anies Baswedan dan wakilnya dari Gerindra. Tapi wakil itu kita belum tahu. Atau wakilnya bisa jadi Kaisang Raka Buming Raka. Oh, bukan Raka Buming Raka, Kaisang ya, Kaisang Pangarep, bukan Kaisang Raka Buming Raka, itu kakaknya Raka Buming Raka. Nah, saudara sekalian, yang kedua adalah kalaupun toh misalnya yang dimaksud Kim Place itu adalah gabungan dari partai di luar Kim, Koalisi Indonesia Maju, mungkin hanya PKB yang akan ikut serta ke dalam, atau Nasdem, sementara PKS dengan PDIP berkoalisi untuk terjadi head to head, dan banyak orang mereka akan Pilkada DKI akan terjadi head to head. Apakah Anies melawan siapa? Yang pasti kemungkinan Anies melawan koalisi yang dimotori oleh Koalisi Indonesia Maju yang merupakan lanjutan dari Pilpres kemarin. Nah, saudara sekalian, itulah kira-kira gambaran kita, dan hari-hari ini itu memang ramai dibicarakan tentang
para pengamat di televisi memberikan pendapatnya, kemudian para tokoh-tokoh partai politik yang semuanya masih abu-abu, termasuk dari penjelasan saudara saudara mantan sekjen DPP Partai Golkar Dr. Idrus Marham di media yang kita ketahui bahwa itu juga masih kemungkinan belum terjadi fix misalnya. Tetapi kalau misalnya melihat dari gelagat PKB yang pernyataannya agak kadang-kadang berubah, ya berubah-ubah, ada ya kemudian hingga sekarang juga belum menyatakan DPP PKB-nya menyatakan dukungan terhadap belum mendeklarasikan pencalonan Anies Rashid Baswedan di DKI Jakarta terkecuali PKS dan Nasdem, maka kemungkinan besar adalah PKB keluar dari pendukung Anies dan bergabung dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang disingkat dengan KIM itu. Nah, sehingga Anies akan tetap disokong oleh Nasdem PKS. Demikian juga Nasdem, walaupun ada oknum di Nasdem, ada pengurus di Nasdem, misalnya bendahara beberapa waktu ini saudara Sahroni, bendahara umum DPP Partai Nasdem, mengatakan bahwa ini pengusungan Anies belum pasti bisa diajukan atau bisa ditinjau kembali pengusungannya. Mungkin saja ini ada kaitannya karena memang sejak awal mereka ini ingin sekali berkoalisi, memiliki jatah lah menteri di kepemimpinan Presiden Prabowo nanti. Jadi kalau Prabowo menginginkan itu, pasti mereka ini mengevaluasi dukungannya terhadap Anies. Tetapi kelihatannya kalau PKS agak sulit. PKS diketahui memiliki integritas yang cukup kuat dalam soal ini dan memberikan dukungan yang kuat terhadap Anies Rashid Baswedan, dan bisa jadi akan berkoalisi dengan PDIP karena Kim ini kelihatannya tadi saya katakan agak alergi dengan koalisi dengan PDIP dan berupaya di seluruh Indonesia tidak mendukung partai-partai tergabung dalam KIM, tidak memberi dukungan terhadap pencalonan gubernur atau wakil gubernur di PDIP, terkecuali itu terpaksa. Contoh terakhir yang paling nampak adalah misalnya di Sumatera Utara, Bobi Nasution, anak mantunya presiden, yang juga ternyata PKS juga sudah merapat ke sana memberi dukungan. Tetapi di Sumatera Utara, PDIP masih bisa mengusung gubernur dan wakil gubernurnya, pasangan gubernur dan wakil gubernur sendiri. Tapi DKI tidak cukup untuk itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, analisa kita seperti itu bahwa bisa jadi, saya ulang, bisa jadi Kim Place yang dimaksud adalah dukungan terhadap Anies, partai-partai Kim dan tambahan-tambahan partai seperti Nasdem, PKS dan PKB untuk memberikan dukung gubernurnya Anies dan wakilnya dari kalangan misalnya kader Gerindra atau misalnya Kaisang dari PSI misalnya. Atau sebaliknya, bahwa mungkin saja Nasdem lepas karena memang ada pengurus terasnya yang juga memberi pernyataan beberapa hari ini mengatakan seperti tadi saudara Sahroni mengatakan bisa jadi Anies dievaluasi dukungan dari Nasdem, dan PKB yang pernyataannya sering berubah-ubah dan hingga hari ini belum memberi dukungan terhadap Anies, terkecuali DPW PKB beberapa di bulan yang lalu telah mengumumkan untuk pertamanya dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan. Tetapi hingga hari ini DPP belum memberi dukungan untuk itu, apalagi kalau itu kita hubungkan dengan bagaimana PBNU mulai mengganggu kepemimpinan Muhaimin Iskandar, walaupun untuk itu diduga pemicunya adalah pembentukan pansus haji yang ditujukan kepada adiknya Kementerian Agama yang dimana dipimpin oleh adiknya Ketua Umum PBNU yaitu Yahya Stakuf. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini, share dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.